Aku ikut dosa kesantau wajiku mamu santawi mana dosa permadat kesamam Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. TPA Suwung ditutup bagi sampah organik, warga diminta tidak panik. DPR minta warga tak panik usai pemerintah pastikan BBM tidak naik. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madis Sukaden Karang. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibowo memastikan per 1 April 2026, sampah di wilayah Kota Denpasar sudah dipilah. Pemerintah Kota Denpasar telah menggelar rapat terkait penerapan skema tersebut dan akan melakukan evaluasi secara berkala dalam waktu 1 minggu. Wakil Wali Kota Denpasar, IKD Agus Arya Wibowo menegaskan, untuk mengantisipasi penumpukan sampah di wilayah Denpasar, pihaknya telah menginstruksikan Dinas LHK Kota Denpasar agar segera melakukan pengangkutan sampah. Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak panik dalam menghadapi kebijakan penutupan TPA Suwung, khusus untuk sampah organik. IKD Agus menegaskan, Pemkot Denpasar juga telah menyiapkan aplikasi untuk mendukung penanganan sampah di lapangan, yakni DPS, Denpasar, Prama Sewaka, yang telah disebarkan ke desa adat hingga tingkat Kaling dan Kadus. Dalam aplikasi itu, jika terlihat sampah yang menumpuk bisa difoto dan akan langsung diunggah dan bisa diakses oleh aparat untuk dilakukan penanganan. Untuk melakukan intervensi untuk pengangkutan itu kepada DLHK agar mereka bisa melakukan lembut. Karena kita mengantisipasi jikalau nanti ada titik-titik sampah yang membludak di titik-titik Kota Denpasar. Tapi kami meyakini di momen yang baik ini kami ingin menyampaikan kepada masyarakat Kota Denpasar menghadapi per 1 April ini agar tidak panik, tetap menggunakan pola atau skema yang sudah dijalankan dan diarahkan oleh pemerintah kota dan juga aparatur desanya. Apa yang menjadi arahan itu mohon diikuti. Kemudian juga yang terpenting lagi, jikalau nanti ada permasalahan terkait dengan tata kelola sampah seperti yang saya sampaikan tadi di sambutan Bapak Wali Kota, kami sudah menyiapkan aplikasi yang sudah disebarkan oleh masing-masing desa adat dan termasuk Kaling
halus untuk bisa di-upload ya namanya ya, di-upload di aplikasi itu akan kelihatan ada sampah tumpuk, bisa difoto, itu akan langsung masuk dan bisa diakses oleh aparat kita, petugas kita untuk dilakukan penanganan. Mengenai pengelolaan sampah mulai April, sampah anorganik atau residu masih dapat dibuang ke TPA Suwung. Selain itu, TPST dan TPS 3R yang dikelola Pemkot Denpasar tetap dioptimalkan, termasuk pemanfaatan bank sampah. Kadek Agus mengatakan Pemkot Denpasar juga menyiapkan kompos bag atau tas kompos bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk membuat tebel modern. Dirinya mengakui keterbatasan lahan masyarakat dalam mengolah sampah organik menjadi salah satu kendala utama. Karena itu kompos bag dan tong komposter disiapkan sebagai solusi alternatif. Ari Wiratmaja, Bali TV. Tokoh politik yang juga Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional, Megawati Soekarnoputri, mengikuti acara penyerahan penghargaan Hak Kekayaan Intelektual HAKI bagi pelaku UMKM Sebali di Balai Budaya Ide Dewa Istrikannya. Kehadiran Megawati didampingi oleh Menteri Hukum RI, jajaran kementerian terkait, Gubernur dan Wakil Gubernur Bali. Penyerahan HAKI ini menjadi bagian dari upaya mendorong perlindungan hukum terhadap karya-karya lokal Bali, khususnya yang dihasilkan pelaku UMKM dan komunitas adat. Sejumlah karya yang akan menerima pengakuan meliputi berbagai bidang, mulai dari seni rupa, kriya, hingga ekspresi budaya tradisional. Di antaranya terdapat lukisan gaya batuan asal Gianyar, entil sandal Tabanan, hingga sejumlah merek dagang milik pelaku usaha seperti I Gusti Ngurah Gunawan, Basuki Sakti, dan I Gusti Bagus Sumertana. Selain itu, hak cipta juga diberikan untuk karya tari oleh Anak Agung Gede Agung Putra, serta karya kreatif lain seperti konsep Nangun Sat Kerti Loka Bali dan ekspresi budaya Ogogo. Produk tenun khas seperti cepuk tanglat dari Nusa Penida juga masuk dalam daftar penerima. Hendra, Bali TV. Penyerahan sertifikat hak kekayaan intelektual HAKI yang diselenggarakan di Kabupaten Klungkung mendapat apresiasi tinggi dari Bupati Klungkung, Imade Satria, yang menyampaikan rasa bangganya atas kepercayaan yang diberikan sehingga Klungkung dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penunjukan Klungkung oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN sebagai tempat penyerahan sertifikat HAKI merupakan sebuah kehormatan sekaligus penghargaan bagi daerah. Ini menjadi momentum penting yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya agar Klungkung mampu menjadi daerah yang terdepan dalam inovasi di Bali. Lebih lanjut, Imade Satria menjelaskan bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh BRIN Pusat dan diinisiasi oleh Megawati Soekarnoputri. Tujuan utama kegiatan ini adalah memberikan penghargaan sekaligus motivasi kepada para pelaku usaha, baik pengusaha muda maupun yang telah lama berkecimpung di dunia usaha, agar terus berkarya dan berinovasi. Dalam kegiatan tersebut, total sebanyak 146 sertifikat HAKI diserahkan untuk seluruh Bali, namun secara simbolis sebanyak 24 sertifikat diserahkan dalam acara utama. Sementara itu, khusus untuk Kabupaten Klungkung tercatat sebanyak 36 sertifikat HAKI diserahkan kepada para penerima. Jadi simbolis yang kami terima 3. Untuk hak kekayaan apa aja, Pak? Macam-macam, ada dari kuliner, ada dari kain, ada dari gula, ada juga dari maskot juga. Gitu. Mungkin ada arahan bagi para pendirian UMKM di Klungkung untuk segera mendaftarkan usahanya mereka. Tentu. Jadi kami harapkan para pegiat UMKM yang sudah eksis dan akan mau untuk memotivasi diri berkembang agar segera mendaftarkan daripada usaha-usahanya itu untuk mendapatkan HAKI ke depannya. Nah, tadi ada keunggulan karena dengan memiliki sertifikat HAKI ini menjadi salah satu jaminan daripada perusahaan itu sendiri, atau UMKM itu sendiri untuk mendapatkan perhatian khusus dari BRIN, dan ini juga menjadi salah satu jaminan untuk bisa mendapatkan pendanaan atau pembiayaan. Imade Satria berharap
Dengan adanya sertifikat haki ini, para penerima yang telah terdaftar dan berprestasi di tingkat nasional dapat terus berkembang dan menjadi inspirasi. Ia berharap mereka mampu memotivasi tumbuhnya pengusaha-pengusaha baru yang nantinya menjadi pondasi dan tulang punggung perekonomian Bali ke depan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam bidang inovasi dan kreativitas, sekaligus memperkuat ekosistem kewirausahaan di Bali, terutama di Kabupaten Kelungkung. Hendra, Bali TV. DPR minta warga tak panik usai pemerintah pastikan BBM tidak naik. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo deneng pejah gereha astro gereha setri ngitan ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sagaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Jawi mari semangat mengguli kota Paris otot engi bertu sing ngelah pipes. Pemerintah dipastikan belum memiliki rencana penyesuaian harga bahan bakar minyak dalam waktu dekat. Kepastian ini disampaikan di tengah munculnya isu kenaikan harga yang sempat memicu kepanikan di sejumlah SPBU. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad meminta masyarakat tidak panik dan memastikan tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak di Indonesia. Wakil Ketua DPR Supmi Dasko Ahmad mengapresiasi pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Keputusan ini diambil usai pemerintah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak termasuk DPR RI. Keputusan itu sudah diumumkan secara resmi oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Pemerintah memastikan tak ada kenaikan BBM pada 1 April 2026. Dasko pun meminta masyarakat tidak panik dan tidak menimbun BBM. Pihaknya akan terus mengawasi dan menjaga kebutuhan BBM di masyarakat.
serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Barusan tadi sudah diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara mewakili pihak pemerintah bahwa pihak pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non subsidi yang adanya isu beredar di tengah masyarakat akan ada penyesuaian di tanggal 1 April besok. Sehingga kami monitor hari ini terjadi beberapa antrian di beberapa daerah di pom-pom bensin, sehingga kami himbau dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, komitmen dari Presiden Prabowo akan terus memonitor dan tetap menjaga kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut. Dan sekali lagi kami sampaikan aspirasi kepada pihak pemerintah untuk hal ini. Sebelumnya pemerintah menepis kabar beredar akan adanya kenaikan harga BBM pada 1 April 2026. Prasetyo mengatakan pemerintah bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Pertamina telah melakukan pembahasan menyusul adanya isu tersebut. Keputusan diambil atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang mengedepankan kepentingan rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Julius Suharta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Sebanyak 315 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana mengikuti program kampus berdampak Bina Desa tahun 2026 yang tersebar di 21 desa di Kabupaten Gianyar. Melalui program tersebut, mahasiswa diharapkan mampu mengimplementasikan ilmunya berbaur dengan masyarakat, menyerap aspirasi, dan memberikan solusi yang humanis dan berkeadilan. Program kampus berdampak Bina Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana 2026 dibuka secara resmi oleh Bupati Gianyar yang dalam kesempatan tersebut diwakili oleh staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Kabupaten Gianyar, Nimade Mirnawati, di ruang sidang utama kantor Bupati Kabupaten Gianyar. Kegiatan Bina Desa ini merupakan kali ketiga pelaksanaannya melalui kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Udayana dan pemerintah Kabupaten Gianyar. Program Bina Desa merupakan bagian dari program kampus berdampak yang sebelumnya dikenal sebagai Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Sebelum dinyatakan lolos proposal, seluruh kelompok telah melakukan observasi langsung ke desa masing-masing yang difasilitasi oleh pihak kecamatan dan 21 kepala desa beserta perangkatnya untuk memetakan kondisi dan kebutuhan desa secara langsung. Berdasarkan hasil observasi tersebut, setiap kelompok kemudian menyusun program kerja yang disesuaikan dengan karakteristik desa dan selaras dengan program pemerintah Kabupaten Gianyar seperti konsep One Village, One Products dan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Program yang dijalankan meliputi pengelolaan sampah terpadu, kajian hukum peraturan desa, pendampingan UMKM dalam pendaftaran nomor induk berusaha NIB dan hak kekayaan intelektual HAKI, rekomendasi kebijakan tata ruang pemukiman desa, pembentukan rumah restoratif justice, hingga peningkatan kapasitas paralegal. Kampus berdampak yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Udayana ini dalam upaya untuk kita melakukan suatu pembinaan terhadap desa, khususnya kita pilihnya di Kabupaten Gianyar karena ini sudah yang ketiga kalinya kita untuk melakukan keberlanjutan terkait Bina Desa yang kita lakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana. Ada beberapa program yang kita lakukan, itu adalah salah satunya pembinaan terkait dengan HKI, kemudian juga NIB, kemudian juga
Posbankum, itu adalah pos pelayanan hukum dari Kanwilkum Bali. Jadi hal yang paling penting dilakukan oleh adik-adik mahasiswa nanti di desa, masyarakat itu adalah bagaimana keberhasilan adik-adik mahasiswa itu mengedukasi secara pengetahuan hukum dan lain-lain, apa problem-problem yang ada di desa. Yang paling penting itu adalah bagaimana desa itu diberikan suatu kemampuan edukasi sesuai dengan SDGs, itulah keberlanjutan, pembangunan keberlanjutan, kemudian juga pendidikan salah satunya. Sementara itu, staf ahli bidang ekonomi dan pembangunan Kabupaten Gianyar, Nimade Mirnawati menyampaikan apresiasi atas kontribusi mahasiswa dalam mendukung pembangunan desa, khususnya dalam penguatan kapasitas masyarakat dan pengembangan potensi lokal. Tentunya kita yang pertama menyiapkan tempat ya, lokasi. Adik kita sangat welcome kegiatan Bina Desa ini, karena tentunya kita paham ada tridharma perguruan tinggi yang harus dilaksanakan. Kemudian juga kita memahami bahwa kemampuan kita di daerah, khususnya untuk pembinaan di desa-desa itu kan juga memerlukan bantuan dari Sivitas Akademika atau jajaran kampus. Jadi kita siap menyiapkan tempat, kemudian memberi dukungan berupa mereka mahasiswa kita persilahkan untuk mengeksplorasi apa-apa saja yang mereka bisa kerjakan kaitannya dengan Bina Desa ini. Salah satunya adalah yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Udayana ini, yaitu yang kita berikan dukungan. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi sebagai bekal menjadi sarjana hukum yang profesional dan berintegritas. Bunga dan Kadek Putra, Bali TV. Desa Adat Kramas, Kecamatan Belah Batuh, Kabupaten Gianyar, kini memiliki krematorium dengan diresmikannya Balai Pebasmian Kereta Semaya Desa Adat Kramas oleh Asisten 1 Setda Gianyar. Acara peresmian Balai Pebasmian dilanjutkan dengan upacara melaspas yang dipuput oleh Ide Peranda Gria Gede Kemenuh Kramas. Upacara melaspas sekaligus peresmian Balai Pebasmian Kereta Semaya Desa Adat Kramas berlangsung pada Budepon, Wuku Watu Gunung, Rabu 1 April 2026. Acara dihadiri Asisten 1 Setda Gianyar, Dr. Ketut Mudana SH, MBA, mewakili Bupati Gianyar, anggota DPRD Kabupaten Gianyar, Majelis Desa Adat Kabupaten Gianyar, dan MDA Kecamatan Belah Batuh, Forkopimcam, Bendesa Adat Sekecamatan Belah Batuh, dan Bendesa Adat Bebalang Bangli, Pengling Sirpuri, dan Kramo Desa Adat Kramas. Acara peresmian ditandai penandatanganan prasasti oleh Asisten 1 Setda Gianyar. Menurut Bendesa Adat Kramas, Nyoman Pujo Waisnawa, pembangunan Balai Pebasmian ini berdasarkan putusan Paruman Desa Adat Kramas, mengingat kebutuhan Kramo akan adanya tempat pengabenan untuk kondisi tertentu. Pembangunan ini juga telah disosialisasikan sejak tahun 2022 dan mendapat dukungan dari Kramo. Krematorium ini tidak berorientasi profit dan diharapkan bisa meringankan beban Krama tidak hanya di Kramas namun juga desa adat di sekitarnya. Ini pembangunan puniki kesangkanen pituduh yaktu kebawasan paru mendidiang ring Bebanjaran, ring sejemengkon sewewengkon desa adat Kramas. Titiang sampun keliling mensosialisasikan ini nyangge pikobat krama sani ketah kemangkin sampun katah keraman titiang sani ngemarjang pengabean dadakan ring dure desa ketah kebawasan ring krematorium seperti nararis titiang sarang perjuru duwene sarang sami sampun nalar memfasilitasi krama sido kuangun puniki anggen genah keraman titiang napkale ngaben dedadakan Megena iriki sani kuastanan Balai Pebasmian Kereta Semaya Desa Adat Kramas. Ini perbiya titiang melara penantuk kas Desa Adat. Nalar nuna sering guru wisese, nuna sering pemerintahan daerah Kabupaten Gianyar nalar sampun sida kepice anduk wantuan lewat ibah bansos sepunike. Ya diastun jenah yakda kadah nyani durung sida mencukupi kemaun titiang kesarang perjuru Desa Adat Kramas melarapan anduk peduen desa mursahe mangdene preside wangun puniki puput tur maning preside memfasilitasi kraman titiang mangde sida ajak drestan titiang anut desta desa anut kekaran desa lan pemargi anut napi sane sampun kemarga anduk lelangit titiang pare penglingsir titiang panjang bisa meringankan beban daripada masyarakat dan
tidak mengurangi secara substansi apa upacara itu, drestanya. Lebih-lebih mereka itu harus mengikuti ada kekeren-kekeren yang ada di desa adat. Nah dengan demikian semuanya itu akan bisa berjalan secara beriringan. Dengan demikian apapun yang ada dan terjadi terhadap suatu perubahan sepanjang di masyarakat itu tetap kertel. Secara substansi itu keinginan dan harapan daripada MDA. Upacara melaspas bertujuan menyucikan dan membersihkan bangunan dan lokasi pembasmian secara niskala sebelum digunakan. Upacara pemelaspasan dipuput oleh Ide Peranda, Geria Gede Kemenuh Keramas. Eka Yana dan Putu Edi, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi pembangunan krematorium Marak tak masalah selama inisiatif murni dari Krama. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Puniki kematian disampun anak kealit menek metapah kalau kebos mau pandes utawi misangi masih drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen TPS Cangin Purikau wenten taler 6 TPS sanik kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 5. Pemirsa, maraknya pembangunan krematorium di sejumlah desa adat di Bali merupakan dinamika dari perkembangan zaman. Hal ini dinilai tidak masalah sepanjang pembangunannya merupakan inisiatif dari Krama untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat. Fenomena pembangunan krematorium di berbagai wilayah di Bali terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Menanggapi hal tersebut, Penyarikan Madya MDA Kabupaten Gianyar, Ketut Widya, menilai fenomena ini sebagai bagian dari perkembangan zaman dan kebutuhan real masyarakat setempat. Ia menekankan bahwa keberadaan krematorium tidak akan mengerus nilai adat jika dilandasi oleh inisiatif murni dari Krama di desa adat setempat.
tanpa adanya paksaan dari kelompok tertentu. Bahkan pembangunan krematorium diharapkan bisa mengurangi beban masyarakat, sejauh tidak mengurangi makna atau substansi dari upacara ngaben. Krematorium adanya penongkrongan itu tetap kembali kepada desa adat itu sendiri. Apapun itu sepanjang masyarakat itu yang menghendaki, itu tidak ada permasalahan. Kecuali kalau ada tekanan masyarakat, ditekan harus ada ini, ada itu, ini yang bermasalah. Ini kan muncul dari bawah. Makanya tadi saya sudah sempat tanya kepada Jeroben Desa, kepada Projuru Desa, bagaimana proses ada dan terjadinya Balai Pembasmian ini. Bahwa beliau mengatakan bahwa ini memang muncul dari bawah dia. Keinginan daripada masyarakat itu sendiri, bukan keinginan daripada satu atau dua prejuru. Dengan demikian tadi sudah disampaikan dari tahun 2021-22 dia tuh sosialisasi ke masyarakat. Artinya tadi prejuru mengatakan bahwa ini gayung bersambut. Gitu. Kalau adanya Balai Pembasmian ini untuk meringankan beban masyarakat, alangkah baiknya dengan ada seperti itu, karena secara substansi upacara tidak mengurangi nilai-nilai. Lebih-lebih hari ini kan dipuput oleh Kodanda juga. Artinya apa? Baik secara spiritual maupun secara sosial itu sudah dipikirkan dan pelaksanaannya berjalan beriringan. Meski memberikan kemudahan, pelaksanaan upacara pengabenan di krematorium diharapkan tetap menghormati dreste adat dengan tetap mengikuti tata cara adat setempat. Dengan demikian, apapun perubahan yang terjadi, kedamaian dan ketentraman kehidupan masyarakat bisa tetap terjaga dengan baik. Eka Yana dan Putu Edi, Bali TV. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar rakyat Indonesia bisa mandiri pangan dan mandiri energi. Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah telah berhasil swasembada beras dengan melakukan optimalisasi mengenai deregulasi yang selama ini sangat sulit. Kemudian pemerintah juga sudah berpihak pada petani dengan menaikkan harga gabah menjadi Rp6.500 dari Rp4.500. Hal itu disampaikan Zulkifli Hasan dalam Rakernas PAN yang digelar di kantor DPP PAN Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar rakyat Indonesia bisa mandiri pangan dan mandiri energi. Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah telah berhasil swasembada beras dengan melakukan optimalisasi mengenai deregulasi yang selama ini sangat sulit. Kemudian pemerintah juga sudah berpihak pada petani dengan menaikkan harga gabah menjadi Rp6.500 dari Rp4.500. Kemudian pemerintah akan membangun tambak, meningkatkan ikan tangkap, dibangun kampung nelayan lengkap dengan pabrik es dan cold storage. Swasembada pangan. Memang Pak Atta kita baru mencapai hari ini baru beras ya, itu baru sedikit sebetulnya yang kita lakukan. Baru kita lakukan optimalisasi, baru optimalisasi saja. Satu, optimalisasi mengenai deregulasi, regulasi yang berputar-putar kita pangkas. Lahir Perpres, ya, pupuk dari 145 aturan tinggal 3 aturan. Biasanya penyerapan pupuk 6 juta per tahun, sekarang penyerapan pupuk 9,5 juta. Menaikkan produksi gabah kita kira-kira 8% dari 31 juta. Naik 8%. Baru dari pupuk. Ya, pupuk 6 juta naik ke 9,5. Produktivitas naik kira-kira 7-8%. Satu. Nomor 2, keberpihakan kepada petani. Karena kalau kita swasembada pangan, saudara-saudara sekalian, 30% kemiskinan bisa kita atasi. Itulah cita-cita Indonesia Merdeka. Kandungan air, ya. Kadar air, Pak. Lagi. Kadar air. Ada kadar air 28, ada di atas 28, ada 18, ada 14. Jadi kalau 6.000 kadar air 14. Kadar air 16. Mana ada petani kadar air 14? Kalau baru dipetik itu 28. Jadi kalau 28 katanya tengkulak,
Bapaknya di atas 28, jadi dibelikan 4.000. Petani kita paling tinggi 8.500. Oleh karena itu petani itu dia terpaksa tanam padi, tapi tidak membawa kemakmuran bagi dirinya. Oleh karena itu petani-petani itu berubah jadi buruh tani. Utang di bank nggak dibayar, utang tengkulak nggak bisa bayar, akhirnya lahannya sawahnya dipindah tujuan. Itu yang kita perbaiki, kita naikkan harganya 6.500, memang 500 rupiah. Tapi inequality, wah kita nggak ditolak, banyak dimarah-marahin. Ini nanti nipu banyak, sebenarnya jangan curiga sama rakyat. Zulkifli Hasan juga menyebut Presiden telah menyetujui pembangunan pabrik etanol dan metanol, etanol untuk tebu dan metanol untuk singkong. Dari Jakarta, Juli Swarta dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pelaku pembunuhan warga Belanda kabur ke luar negeri. Kami segera kembali dengan informasinya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. Pengempon Hijau selaku anggaran pengharian di pengempon jumlah warga serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Suradite pasti kesempatan. Iya, 2:30 ngatos papat Bali TV. Pemirsa, pelaku penganiayaan berat hingga mengakibatkan seorang warga Belanda meninggal dunia diduga berjumlah 2 orang yang merupakan warga asing. Sayangnya, petugas belum berhasil menangkap kedua pelaku karena langsung kabur ke luar negeri usai beraksi.
Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali dengan memeriksa dan menganalisis keterangan sejumlah saksi, serta mengumpulkan barang bukti, disimpulkan bahwa pelaku penganiayaan berat yang mengakibatkan RP 50 tahun, seorang warga Belanda meninggal dunia, adalah 2 orang warga asing. Petugas telah melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga. Diketahui, kedua pelaku melewati perlintasan keimigrasian, terbang menuju salah satu negara tujuan transit, sehari pasca penyerangan terhadap korban di sebuah villa di kawasan Banjar Anyar Klod, Kerobokan. Pejabat di Ditreskrimum Polda Bali telah berkoordinasi dengan Interpol untuk pengajuan red notice terhadap kedua pelaku. Dari hal ini kita laksanakan perselesaian dengan kesaksian yang ada, kemudian petunjuk yang ada, serta beberapa analisa-analisa teknologi dan tindakan-tindakan kepolisian lainnya, sehingga patut diduga yang melakukan tindakan tersebut adalah sebanyak 2 orang, di mana secara bukti ilmiah kita sudah langsung bisa melihat wajahnya, kemudian kita langsung bisa mengidentifikasi pelaku tersebut. Kita koordinasi dengan beberapa instansi terkait. Kebetulan dugaan 2 pelaku tersebut adalah warga negara asing, yang langsung kita melaksanakan koordinasi, didapat perlintasan. Jadi setelah kejadian tanggal 23, sesaat kejadian sekitar jam 10, itu yang bersangkutan kurang lebih beberapa jam kemudian, yaitu sekitar pukul 14.00 tanggal 24, telah meninggalkan Indonesia. RP warga Belanda diberitakan diserang 2 orang tidak dikenal saat akan pergi bersama teman wanitanya dari sebuah villa di kawasan Banjar Anyar Klod, Kerobokan, Badung, pada 23 Maret malam. Korban mengalami sejumlah luka di wajah dan leher. Korban dinyatakan meninggal dunia. Belum diketahui motif yang melatar belakangi aksi penyerangan tersebut. Rais Wantara, Bali TV. Pasca banjir bandang yang melanda Kecamatan Banjar pada awal Maret 2026, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Bali mengerahkan tim gabungan untuk mempercepat pemulihan. Fokus penanganan diarahkan pada pembersihan material lumpur serta pemulihan sarana air bersih bagi warga terdampak. Tim reaksi cepat BPBD Provinsi Bali bersama BPBD Kabupaten Buleleng dan BPBD Kabupaten Kota Sebali turun langsung ke lokasi terdampak. Kegiatan gotong royong difokuskan di sejumlah fasilitas umum dan rumah warga, termasuk di SD Negeri 5 Banjar yang sempat terdampak cukup parah. Kepala BPBD Provinsi Bali IGD Agung Tejo Busanoyatnya menyatakan, selain pembersihan lumpur, tim gabungan juga menangani kerusakan sarana air bersih. Untuk hari ini, khusus hari ini, Buleleng disupport oleh seluruh BPBD Kabupaten Kota. Ada 120 personil, 124 personil dengan membawa peralatan sesuai kebutuhan yang sudah dikoordinasikan sebelumnya. Jadi hari ini kita gotong royong bersama-sama, ini kebetulan dari Kalak Badung dan juga kepala pelaksana seluruh kabupaten kota yang tadi sudah disebar. Seperti ini efektifnya berapa lama recovery? Itu dinamis ya. Saya kira mungkin penanganan dauratnya dalam minggu ini selesai. Lanjut kita bergerak ke pemulihan. Termasuk sekolah ini bagaimana upaya biar bisa tetap berfungsi, anak-anak sekolah bisa sekolah seperti normal. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buleleng Gede Suyasa menyatakan bantuan berupa air bersih masih terus disalurkan untuk memenuhi kebutuhan warga. Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah daerah juga melakukan upaya pemulihan lanjutan. Hingga kini tim gabungan masih terus melakukan pemantauan dan penanganan di lapangan. Diharapkan proses pemulihan dapat berjalan cepat sehingga aktivitas masyarakat kembali normal. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan TNI AL tekankan kebersihan wilayah pesisir dan pelestarian lingkungan laut.
Anko, cat kayu dan besi. This indicates that Bali has recovered after the COVID-19 pandemic and has become the main destination for world tourists. However, Balinese menu choices are also getting richer, such as Sam-Sam Guling, the Kuah Balin, and Lawar Babi. Although many restaurants serve similar menus made from pork, Start, they leave behind telltale characteristics of fragments of DNA circulating in the blood, called cell-free DNA. Ngepat juga. Ya. Empat. Tumpang alit-alit lagi papat. Ngangen sampian busung metulang lindung wasani dengan bombayu kan waras vertikal pop. Langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan, kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Pemirsa, menjaga kebersihan wilayah pesisir menjadi salah satu upaya TNI AL dalam ikut menjaga pelestarian lingkungan laut. Hal itu ditegaskan Dan Lanal Bali, Kolonel Laut P. Cokorde Gede Parte Pemayun di sela kedatangan ribuan siswa Kodik Latal di Denpasar, Bali. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bali dan Lanal Bali, Kolonel Laut P. Cokorde Gede Parte Pemayun, saat apel mengungkapkan, ia beserta seluruh prajurit Lanal Bali memberikan dukungan penuh terhadap ribuan siswa Kodik Latal dalam latihan praktek Latek Wirajala Yuda, Angkatan ke-26, siswa Dikma Kodik Latal tahun 2026. Latek yang bertujuan membentuk karakter, profesionalisme, serta meningkatkan wawasan kemaritiman para siswa sebagai calon prajurit TNI Angkatan Laut yang tangguh dan berintegritas. Hal ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI AL terhadap kebersihan wilayah pesisir dan pelestarian lingkungan laut, sekaligus menanamkan jiwa disiplin dan rasa tanggung jawab kepada para siswa terhadap lingkungan maritim yang diwujudkan dengan aksi bersih pantai yang melibatkan seluruh siswa bersama prajurit Lanal Bali. Kita selaku Lanal mendukung seluruhnya keperluan dari siswa. Kami berkoordinasi dengan Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, Pak Danlanut untuk mensukseskan acara ini. Kegiatan ini tidak hanya membentuk kemampuan teknis dan profesionalisme para siswa, tetapi juga menanamkan kepedulian terhadap lingkungan, semangat kebangsaan, serta pemahaman nilai-nilai sosial dan budaya. Diharapkan para siswa Dikma Kodik Latal mampu menjadi prajurit TNI AL yang profesional, berwawasan luas, berkarakter, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan bangsa. Reiswantara, Bali TV.
Pemerintah Kota Denpasar bersinergi dengan Kodikopsla, Kodik Latal TNI Angkatan Laut, Rabu 1 April 2026 menggelar aksi bersih-bersih pantai yang berlokasi di kawasan wisata Pantai Mertesari Sanur, melibatkan setidaknya ratusan siswa Kodik Latal Wirajala atau WJY. Kegiatan pembersihan pantai tersebut merupakan komitmen nyata untuk berperan melestarikan ekosistem pesisir. Ratusan siswa Kodik Latal Wirajala WJY TNI Angkatan Laut Rabu 1 April 2026 pagi bergotong royong membersihkan Pantai Mertesari Sanur Denpasar. Kegiatan bersih-bersih pantai ini kerjasama antara pemerintah Kota Denpasar, Kodikopsla, Kodik Latal, Lanal Denpasar, DLHK, dan Pemprov Bali. Wali Kota Denpasar Jayu Negara memberikan apresiasi besar dipilihnya Pantai Mertesari sebagai lokasi kegiatan bersih-bersih pantai oleh TNI Angkatan Laut. Kolaborasi ini diharapkan akan terus terjalin dengan harapan dapat menjaga pesisir laut beserta ekosistemnya. Apalagi Pantai Mertesari Sanur merupakan salah satu pantai pasir putih dan banyak dikunjungi wisatawan. Yang jelas kami merupakan satu edukasi baru lah. Ternyata dari Angkatan Laut sudah memberikan kolaborasi terhadap dunia pariwisata pesisir Denpasar ini dengan dukungan melakukan aksi bersih. Karena di luar itu kan dia sering koordinasi dengan kami bagaimana ingin menjaga Bali khususnya Denpasar ini. Dan itu kolaborasi seperti ini akan terus berlanjut. Dan ini alhamdulillah sekali kemudian satu kali kami diharapkan kami. Terima kasih. Komandan Kodikopsla, Kodik Latal, Avianto Roswirawan mengatakan, kegiatan aksi bersih-bersih pantai ini merupakan salah satu rangkaian dari latihan praktik pelayaran Wirajala Yuda, siswa Kodik Latal yang bertujuan untuk membekali para siswa dengan pengalaman nyata di laut sekaligus mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama masa pendidikan di Kodik Latal. Kegiatan membersihkan pantai menurutnya bukan sekedar memungut sampah, namun juga bentuk komitmen nyata untuk berperan melestarikan ekosistem pesisir. Hal tersebut sesuai dengan perintah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut melalui Komandan Kodik Latal, di mana sebagai prajurit-prajurit Jalasena memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut dan pesisir. Apalagi pantai merupakan aset yang berharga, namun ancaman sampah plastik dapat merusak keindahan dan ekosistemnya. Kami sampaikan kepada para siswa atau prajurit-prajurit dari Kodik Latal ini bahwasanya mereka harus memiliki kesadaran lingkungan. Tugas mereka bukan hanya sebagai prajurit penjaga kedaulatan saja, tetapi juga harus mampu berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekaligus menjaga kelestarian kebersihan lingkungannya. Khususnya tadi yang saya sampaikan dalam sebuah ekosistem laut, di mana pantai, pelabuhan ini adalah bagian dari medan tugas yang akan dilalui para prajurit ini di masa depan. Mereka wajib menjaga kebersihan dan kelestarian. Dengan tema Gerakan Nasional Indonesia Asri, pihaknya berharap semua dapat bekerja sama dengan semangat gotong royong, menjaga kebersihan pesisir, apalagi Bali dan Sanur khususnya, merupakan kawasan wisata yang banyak dikunjungi pelancong dari berbagai belahan dunia. Ari Wiratmaja, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas saya Madi Sukaden Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.